Shalom, selamat pagi Amang-Inang yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dengan Cerpedia Makabi Menyangrek hari Senin tanggal 15 April 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Endo nomor 187 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam surat Roma pasal 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Demikian firman Tuhan. Amang-Inang yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa kekristenan berbicara tentang kedaulatan Allah. Allah bebas memilih siapa yang dikehendakinya, yang dicintainya, yang diangkatnya menjadi kesayangannya. Tindakan ini bukanlah sebuah tindakan ketidakadilan. Keadilan bukan kesamarataan yang mengharuskan Allah untuk memilih semua orang tanpa perkecualian. Firman Tuhan memperkatakan kepada kita, manusia yang membantah dalam dialog tentang kebesaran Allah, yang mulai mempertanyakan tentang rancangan hidup manusia yang berbeda-beda. Apa yang dirancang dalam kacamata dunia, sesuatu yang berbeda dari rencana Allah. Mungkin seseorang bisa protes dari apa yang terjadi dalam hidupnya. Tapi ingatlah, semua ini bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Paulus mengingatkan demikian. Siapa kamu, hai manusia? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, bagaikan seorang tukang periuk yang tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda yang lainnya untuk dipakai guna tujuan yang lain.
untuk menunjukkan murka Allah dan menyatakan kasih-Nya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihan yang telah dipersiapkannya. Tuhan mempunyai hak penuh atas kita ciptaan. Karena itu, mungkin kita bertanya tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Ketika tidak mendapat jawaban doa, terdapat masalah, sakit, depresi, stres, bahkan sulit tidur, kekecewaan, dan sebagian lain kedukaan. Firman Tuhan mau mengajak kita untuk melihat Tuhan menciptakan setiap pribadi unik dan istimewa dengan kemampuan dan pribadi. Dan Ia merancang secara khusus. Namun jangan lupa, untuk melihat itu kita perlu menoleh kepada Allah, di mana Allah telah merancang keselamatan dan Allah yang sang pencipta. Tahu benar bahwa apa yang telah dimulainya, dirancangkannya adalah baik dan indah. Sampai pemazmur juga berkata pada pasal 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib. Mengingat ini, kita tahu bahwa Tuhan sendirilah yang telah membentuk dan menenun kita. Dengan mengetahui cara Allah, tidak sepantasnya manusia berdebat untuk mempertanyakan di mana keadilan Allah, di mana Allah mampu dan mau menginginkan bahwa setiap orang diselamatkan dan tidak menyalahkan Allah. Memang jika kita melihat dalam perkembangan akhir-akhir ini, adanya kecelakaan yang menewaskan banyak orang. Dan mungkin di tengah keikhlasan dan harapan untuk bertemu keluarga dalam perayaan besar keagamaan, ternyata kejadian kecelakaan memberikan kita pertanyaan, apa yang sedang terjadi? Dan mungkin di sebagian orang yang sedang berjuang untuk orang yang dikasihinya, dan perjuangan itu juga belum mendapatkan sesuatu. Kedaulatan Allah dalam bertindak mengajak manusia untuk tidak melupakan bahwa Ia adalah ciptaan. Dalam bahasa aslinya dipakai kata plaso, membentuk, di mana Allah yang memulainya. Bukan hina ketika manusia mengikuti jalan Allah. Ketika orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaannya menggunakan untuk membantu setiap pelayanan dalam pengembangan kerajaan Allah. Tidak hina bagi seorang yang memberikan waktu untuk kemuliaan nama Tuhan dan melayani Tuhan. Dan tidak ada alasan di mana orang memegahkan diri dengan berdebat dan menyalahkan otoritas Allah. Saya ingin mengajakmu, mari pakai kacamata Allah untuk melihat kehidupanmu. Allah sudah bersabar terhadap orang-orang yang akan binasa. Dan kesabaran Allah juga, Allah menanggungnya dan membuktikan kepada kita bahwa Allah bukan hanya membentuk, tapi juga menyelamatkan, supaya setiap orang tidak binasa. Undangannya, mari bersyukur dan hindari menyalahkan Tuhan yang tidak seharusnya kita lakukan. Terima kasih Tuhan untuk ajakan firman Tuhan, dan kami hidup boleh untuk memuliakan Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai. Amin.